Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di live trading bareng ya, episode 31. Buat teman-teman yang baru, yang belum tahu, ini adalah trading bareng segmennya ya. Jadi konsepnya adalah kita akan ada Q&A seputar tentang trading forex, terutama tentang pembahasan ya, apa yang saya sudah bahas di hari Selasa kemarin. Tekniknya silahkan ditanyakan. Dan juga nanti juga ada live trade ya, seperti biasa nanti live trade-nya di 19.25 teman-teman ya. Jadi 25 menit saya akan pergunakan untuk Q&A. Dan juga buat teman-teman yang mau join atau mau coba trading forex dan belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal daftar menggunakan link tersebut dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo yang ada di kanan bawah ya, untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman ya. Jadi seperti biasa teman-teman, sekarang saya akan gunakan ya waktu ini 25 menit pertama untuk Q&A. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar tentang trading forex, apapun itu ya, forex, kripto, kalian boleh tanyakan di 25 menit pertama ini ya, silahkan, terutama tentang apa yang saya bahas Selasa kemarin tentang Fibonacci teman-teman ya. Jadi silahkan ditanyakan. Oke. Sambil saya menunggu pertanyaan, saya akan nyapa dulu teman-teman semua ya. Dari Kediri, Bro Nur Said, halo, thank you. Kroya hadir, Bro Rahmat. GBP USD terbentuk double top nggak bang? GBP USD di time frame berapa kalau boleh tahu? Cuman kalau saya cek di sini, ya dia dari H4-nya dia ada kecenderungan double top juga ya teman-teman ya. Dari yang besarnya ada double top dan di sini juga ada double top kecil teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan besar kalau dia tembus necknya di bawah sini, ini yang kecilnya akan jadi double top. Targetnya kemana? Targetnya kita bisa 1:1 kan dengan necknya aja seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa turun sampai di area 1,352. Itu untuk GBP USD double topnya ya. Tetap stay Bro Ros, thank you. Tolong jelasin tentang order block bang, makasih Bro Bocah Serut. Order block, liquidity pool, dan lain-lain saya tidak akan jelaskan karena itu materinya advance ya. Jadi nanti saya akan jelaskan di segmen tertentu teman-teman ya. Madura hadir, Bro Joni, thank you. Hadir Bro Wildan, thank you. Bang Daryl, CEO Binance mengatakan bahwa harga Bitcoin bisa tembus 2,1 miliar. Setuju atau tidak? Nah, kalau misalnya ada pernyataan seperti ini, kita harus melihat time frame-nya ya. 2,1 miliar itu ditujunya dalam waktu berapa lama ya. Kalau cuma pertanyaan seperti ini, saya akan mengatakan setuju karena dia nggak ada time frame-nya. Bitcoin mungkin nggak sampai 2,1 miliar per satu koin. Saya bilang mungkin ya, karena kalau kita lihat dari market cap-nya aja yang sebesar sekarang Bitcoin, itu aja harganya sudah sekitar 500 jutaan kemarin ya tembus. Apalagi nanti market cap-nya itu berkembang ya. Jadi aset yang ada di instrumen lain seperti di gold ya, gold fisik, di properti itu nanti dipindah ke digital coin atau di Bitcoin, cryptocurrency ya. Mungkin harga Bitcoin tuh bisa lebih gila lagi ya. Dan 2,1 miliar itu paling cuman 150.000 US gitu ya. Dan itu mungkin banget sih. Tuh. Halo, selamat malam Bang dari Ranca Ekek. Bro Ari, selamat malam. Bang, ada pertanyaan lagi nih. Sebentar ya. Aduh, banyak banget tiba-tiba. Bang, lebih prefer OP 1-2 pair lot besar atau banyak pair 4-5 lot? 4-5 pair, lotnya kecil. Contoh 2 pair masing-masing setengah lot. Saya lebih prefer 2 pair masing-masing setengah lot daripada 5 pair masing-masing 0,2 lot. Kenapa? Karena semakin sedikit pair, saya punya trading management tuh bisa lebih terkontrol dibandingkan yang banyak kayak gitu ya. Malam Bang Daryl, malam Bro Made. Kemarin ikutin signal dari live sebelumnya Euro Jepang Yen kena stop loss. Iya, kemarin EJ-nya kena stop loss ya. Cuman yang satunya lagi saya profit sih. Cuma nggak tahu kalau yang ikut gimana gitu. USD apa? Kemarin yang Dow Jones ya, USD 30 saya profit 400 pips ya. Nggak tahu yang kemarin ikut apa enggak gitu.
Tapi memang EJ-nya kena cut loss, ya itu nggak apa-apa gitu. Tergantikan di US 30-nya. Saya kemarin profit sekitar 400 pips ya. Buy stop saya kena. OctaFX itu bisa akun send nggak ya? Nggak ada bro kayaknya. Akun send OctaFX itu cuma akun normal standar. Lebih prefer BEP ke OP atau trailing stop bang? Tergantung kondisi marketnya ya. Kalau misalnya marketnya lagi trending ya, seperti contohnya yang terjadi di indeks saham ya, di IHSG, di saham itu sekarang marketnya lagi bullish parah ya. Itu saya lebih prefer trailing ya. Tapi kalau misalnya marketnya biasa aja ya, itu saya lebih prefer BEP ya. Selamat malam Ambon hadir bang. Bro Firman dari Ambon, thank you. Bogor hadir Bro Angga, thank you. Sukabumi Bro Damar. Dari Pemalang Bro Arif, halo. Palangkaraya Bro Jahrul. Pak saya baru di saham. Kalau di saham saat grafiknya naik kan profit. Kok kalau lihat di forex saat grafiknya turun malah profit? Ya di forex itu ya transaksinya dua arah ya teman-teman ya. Jadi transaksi dua arah gimana? Kalau di saham itu kan ada buy sama sell ya. Kalau kita punya buy kita berarti beli barang. Ketika punya barangnya kita sell. Kalau di forex itu tidak ada istilah buy sama sell ya. Yang ada istilahnya itu adalah open posisi dan close posisi. Kalau mau disamain tentang konsep sistem tradingnya ya. Nah, open posisinya forex itu ada dua, ada open sell dan open buy. Open buy itu ketika harga naik kita untung, ketika harga turun kita rugi ya. Dan open sell itu sebaliknya. Kalau open sell kita opennya sell, ketika harga turun dia untung, ketika harga naik dia rugi ya. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat profit atau kita kena loss gitu ya, kita tinggal pilih mau close posisi atau enggak ya. Jadi bukannya buy sell-nya itu di dalam forex bukannya seperti di saham, tetapi buy sell-nya itu adalah konsep ketika open posisinya itu mau seperti apa ya, kayak gitu. Bang, cara menentukan TP di Ichimoku bagusnya bagaimana? Dan kalau bisa tahu naiknya sampai kapan? Kalau di Ichimoku ya, tinggal dilihat aja cloud-nya itu gimana ya. Kalau jadi untuk TP itu biasanya saya pakai cloud ya. Kalau misalnya dia sudah di atas cloud ya bisa pakai Fibo juga ya. Jadi intinya kalau di Ichimoku itu bisa pakai cloud-nya atau bisa pakai garis aduh saya lupa namanya ya. Saya lupa sih ada satu garis kalau nggak garis Ichimoku itu ada dua ya. Pokoknya tuh yang salah satunya lah. Saya ada salah satunya nggak pakai. Nanti saya lihat lagi ya. Namanya apa saya lupa. Bang lebih prefer mana? Banyak jurus di satu pair atau satu jurus di banyak pair? Satu jurus di banyak pair dong ya. Karena kenapa penting satu jurus? Satu jurus itu maksudnya satu sistem trading misalnya ya. Kalau saya pakai satu sistem trading di banyak pair, tetap saya bisa kontrol. Saya punya sistem trading itu seperti apa. Tapi kalau misalnya saya satu pair tapi pakai jurus macam-macam, itu saya nggak bisa kontrol variabelnya itu gimana gitu ya. Jadi saya lebih prefer satu jurus di banyak pair. Jogja hadir, halo Bro Alvin. Newbie loss terus. Kalau misalnya seperti itu harus diperhatikan lossnya kenapa ya. Jangan pada saat loss kita hajar terus berharap kita bisa stabil gitu. Jadi kalau loss itu harus dikaji ulang, direview kenapa kita bisa loss. Untuk target break channel dan retest itu berapa bang? Maksudnya target seperti apa nih? Dan Pasar Bali hadir, halo Bro Rama, thank you. Garut hadir, Bro Adit, thank you. Bang, kalau pakai kode promo dari Abang ada persyaratan lot 25 lot, maksudnya apa ya? Untuk kode promo sih sebenarnya itu persyaratan 25 lot itu kalau mau di WD ya. Kalau mau di WD kita harus trading 25 lot gitu loh. Tapi menurut saya ini nggak usah dikejar ya. Kode promo itu nggak usah dikejar sih. Sebenarnya bebas ya mau pakai kode promo atau enggak gitu. Itu ada divergence ya bang. Ya ini ada divergence ya di GU di H4 nya.
Ini naik ya. Terus ini turun. Tapi divergence-nya belum jadi nih. Belum confirm maksudnya, bukannya belum jadi ya, belum confirm. Bang Daryl bikin konten unfilled order dong. Nanti saya akan bikin di satu platform tertentu ya, untuk unfilled order. Unfilled order maksudnya. Dan juga order block dan segala macam. Pokoknya advance levelnya dari supply and demand seperti itu. Bang tolong jelasin PT Trijaya Pratama. Waduh, saya tidak tahu perusahaan itu tuh. Makassar hadir Bro Antonius. Halo, thank you. Surabaya hadir Bro Andreas, thank you. Bang nanti cek UJ di TFH4 ada HNS sama divergence. Oke, nanti saya cek ya. Bang, setiap market open hari Senin tuh market bikin gap terus ya. Iya, itu namanya nggak setiap saat Senin dia pasti bikin gap sih. Cuman yang gap yang terjadi di hari Senin itu namanya weekend gap. Dan weekend gap itu biasanya ketutup, nanti bakal tertutup ya. Bro Ferdi dari Bali, halo bro. EU ada tendensi pembalikan arah tren. Untuk EU pembalikan arah tren, belum ya, belum ada signal yang bagus buat dia reversal ke atas. Ini maksudnya tren ke atas kan baliknya, belum ada. Kasih bocoran tentang Moonface bang. Moonface sih sebenarnya udah banyak sudah sering dijelasin ya sama Cap Gemma juga sering dijelasin ya. Intinya Moonface itu adalah intinya buat nyari turning point di setiap tanggal-tanggal terjadinya Moonface. Nah, tapi tidak semua Moonface bisa dipakai. Tergantung kondisi marketnya seperti apa. Nah, itu yang harus diriset lebih lanjut, oke? Kalau teman-teman pengen tahu tentang astrologi, teman-teman bisa ikut CAT ya. CAT lagi bikin buka pendaftaran tuh. Malam Bang Daryl, Bro Dedi, malam. Bang, kalau untuk newbie pair forex yang aman dimainkan itu apa ya? Saran saya yang volatility-nya rendah ya, seperti Euro USD ya, Aussie USD itu oke. Kediri hadir bang. Halo Kediri, Bro Artupa. Malam Kak Daryl, malam Bro Ramdhani. Bang, kalau trading 2 kali MC wajar gak sih buat pemula? Wajar banget ya MC, tapi MC itu gak usah dihitungin ya. Jadi makanya sebaiknya kalau masih baru coba di demo dulu ya, di demo sampai stabil, nanti begitu terjun ke real juga dari modal yang kecil banget aja dulu gitu ya, yang semini mungkin $100 gitu ya, $50. Malam Bang, NTB hadir. Halo Bro Roni. Depok nyimak Bang, salam sukses Bro Arya, thank you. Malam Bang, minta tolong banget flashback sebentar. Saya pemula masih bingung volume yang sebelum klik sell atau buy itu di volume dari saldo atau bagaimana ya. Volume itu tergantung dari saldonya ya. Jadi kalau misalnya kita punya equity itu kecil, volumenya jangan gede-gede. Volumenya tuh start dari 0,01. Jadi gini loh patokannya, kalau kita punya modal $100, itu volumenya maksimal 0,01. Ya kalau misalnya modalnya 1000, ya tinggal dikali 10 aja, jadi maksimal tuh 0,1 lot. Kalau modalnya 10.000 dikali 10 lagi berarti maksimal 1 lot, kayak gitu ya. Jadi volume itu jangan gede-gede, liatin equity kita gitu. Bang, thank you buat Fibonacci-nya yang terbaru, sangat powerful. Kalau ada materi lebih advance boleh di-share lagi Bang. Untuk materi lebih advance saya nggak akan share di YouTube ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan ada platform sendiri untuk share di materi-materi advance. Tapi yang pasti nggak di YouTube karena percuma juga ya. Karena di YouTube itu penontonnya kan marketnya itu adalah orang-orang yang baru mulai trading. Jadi kayaknya kalau misalnya nanti saya kasih materi advance itu bisa bisa bikin bingung gitu. Jadi saya start dari yang gampang-gampang dulu gitu. Itu pun sudah cukup sih sebenarnya ya kalau buat trading. Bang, kalau pandemi kayak gini enaknya trading di komoditi, saham atau mata uang? Di saham dan di mata uang ya, di semua yang Bro sebutin tuh enak sih kalau lagi pandemi gini ya.
Kenapa? Karena mungkin karena playernya atau pesertanya tuh semakin banyak teman-teman ya. Jadi marketnya lebih bergerak, lebih agresif. Ini berasa banget di saham sebenarnya sih. Saham itu dulu yang keadaan kayak sekarang nih, sekali naik itu satu hari bisa 10%, bisa 20%, ya itu dulu sebelum pandemi itu jarang seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya di pandemi ini bahkan saham-saham yang masuk ke big cap aja, yang masuk ke IDX 30 atau LQ45 itu kenaikannya bisa sehari bisa 5% ya. Dan itu lumayan sekali sebenarnya. Bang, kalau sudah retrace 2 kali arahnya biasanya kemana? Tergantung ya, tergantung pas retrace itu primary trendnya seperti apa gitu. Halo Bang, halo Bro Yusuf, salam dari Kalbar. Bro Ros Wandi, halo. Bro Dharma, halo. Bang, di GBP USD ada double top sama divergence bukan ya? Iya, tadi saya udah bilang ya, itu ada double top dan divergence juga. Bang, suka hold berapa lama? Saya kalau hold itu paling lama 2-3 hari ya, paling lama kalau di forex ya. Kalau di saham bisa sebulan sih paling lama. Bang, pernah challenge funded account belum? Belum ya, saya belum pernah ikut. Itu juga saya nggak ngerti apaan sih. Kalau nggak salah yang FTMO itu ya. Belum sih, saya belum pernah ikut ya. Medan hadir Bang, salam kenal. Halo Bro Reynold. Bandung hadir Bro Yusuf, halo. Ponorogo, Bro Aditya, halo. Salam dari Padang, Bro Arya, halo. Dari Tangerang, Bro Ramdhani. Bang Daryl, XAU sudah bisa dibilang break resistant rising wedge nggak? XAU break resistant rising wedge. Kalau boleh tahu di time frame berapa? Ini saya asumsikan di time frame yang kecil ya. Kalau seperti ini ya, ini belum ini belum ini sudah break sebenarnya. Cuman kita lihat ya, pada saat dia break ini banyak rejection, kita lihat dulu daerah yang pentingnya tuh sebenarnya di sini, teman-teman ya. Jadi selama dia belum bisa lebih dari sini, masih di reject ya jangan berasumsi dulu. Cuman ini kalau bisa dibilang break, tunggu sampai dua candle berikutnya, kita lihat apakah dia false break atau enggak gitu ke atas. Pattern wedge berapa kali pantulannya minimal untuk confirmnya? 2 kali ya, 2 kali pantulan di swing high dan 3 kali di bawah gitu ya. Kalau yang rising, kalau yang falling atau yang ke bawah ngadepnya itu terbaliknya aja gitu. Pray for Kalsel Bang, lagi dilanda banjir. Oh ya, di mana? Di Kalsel mananya banjir? Semoga baik-baik aja ya. Bang, itu GBP USD double top M30 114 target TP-nya ikut yang time frame berapa, Bang? Ikut time frame sama aja sih ya, kalau GU itu double topnya ya. Ini kalau misalnya kita lihat, ini kan double top nih. Sama aja targetnya kan di H1 di H4 juga sama aja, tetap 1/1 gitu ya. Di M30 juga boleh kita pakai target seperti ini, sama kok jatuhnya. Request saham BRIS untuk rekomendasi saham besok minggu. Udah saya buat BRIS ya. Jadi bisa dilihat nanti hari Minggu. Rekomendasi sekuritas untuk saham banyak, bisa ada Mirae ya, bisa ada Lotus, banyak kok. Ya bisa di search aja, yang penting terdaftar OJK. Itu aja sih. Ya walaupun OJK itu juga ya gitulah. Tapi ya carinya yang terdaftar OJK aja. Bang Daryl, saya agak bingung dengan nentuin cluster pakai Fibo retracement sama Fibo expansion. Saya masih bingung narik Fibonya Bang, di bagian mana. Oke, bisa diulang lagi videonya karena saya udah jelasin ya. Intinya kalau narik Fibo itu di swing ya, dari swing ke swing. Contohnya ini saya mau nyari Fibo retracement ke atas ini gimana? Saya tinggal dari swing yang paling atas ke yang paling bawah seperti ini ya. Mana nih?
Seperti ini contohnya ya. Jadi dari swing high ke swing low-nya ditarik ya, kita lihat baru nanti retracementnya kemana. Nah ini biasanya di 618 dia berhenti dulu, ada reaksi, dan dia pas reaksi ke bawah ini dia harusnya jalan ke bawah, tapi dia malah di 100%-nya atau di low-nya sini dia malah retrace ke atas lagi. Ini berarti trennya sudah tidak bisa lanjut ke bawah gitu ya. Selamat malam Mas Deril, untuk entry di time frame L15, membuat trendline sama support resistance sebaiknya di time frame berapa? Apakah harus di time frame entry juga? Enggak. Kalau di M15 ya, kita bikin time frame entry-nya itu di H1 atau di H4 ya. Seperti itu aja. Jadi di H4 kita bikin support resistance-nya yang mana aja ya. Ini sebentar saya delete dulu. Jadi kita lihat aja di H4 ini, contohnya di GU ini ya, kita bikinnya yang major aja ya, seperti ini. Contohnya ini major ya. Ini juga major di sebelah sini. Nah, ini minornya. Oke. Dan yang atas ini juga harus ditandain seperti ini. Nah, ini kan udah ada nih, kita udah bikin 4. Jangan banyak-banyak ya. Kita harus bisa bedain major sama minor, oke. Jadi yang kita tandain yang penting-penting aja. Nah, kalau udah H4 gini, kita kan mau trading di M15, ya udah tinggal turun aja. Nah kita lihat dong di M15 dia sudah di area support nih, di area support seperti ini. Baru nanti tuh kita bikin ya momentum ya, momentumnya kita bikin di sini ada apa aja ya. Kalau misalnya dia ada momentum untuk pembalikan arah, ya kita bisa ambil posisi di sini ya, seperti itu. Ngopi dulu bang, yo bro Jonathan. Bang, forecast XAU dong. Iya nanti ya. 3 menit lagi kita masuk market, tapi ini saya bahas dulu. Banyuwangi hadir, bro. Boy Sunday, halo. Bang, mungkinkah jadi trader handal tanpa ikut berbayar kelas berbayar? Mungkin aja, bro. Mungkin aja sih ya. Kalau misalnya kita kita punya mindset yang benar, konsep belajar yang benar, ya mungkin aja. Wisma Atlet hadir bang. Waduh, ngapain bro di Wisma Atlet? Bang bisa join copy trade-nya. Copy trade saya sudah buat account-nya, cuman saya belum aktif ya. Di situ saya deposit $500. Kalau misalnya jadi yang mau ikut ya minimal mungkin $500 gitu kali ya. Soalnya saya masih belum terlalu paham nih tentang copy trade gitu ya. Untuk jadi master tuh belum paham. Bang Dari dulu pas ambil CIT sambil kuliah juga? Enggak, dulu saya pas CIT itu saya udah lulus. Bang, untuk di materi Fibo meletakkan SL pada area Fibo 78,6 itu udah aman banget nggak ya? Itu aman untuk market yang lagi trending ya. Tapi kalau marketnya lagi sideways, ya itu mungkin aja kena terus. Oke. Bang, saya umur 16 tahun bisa ikut CIT nggak ya? Bisa sih selama sudah lulus SMA kalau nggak salah ya persyaratannya. Bang, kalau analisa salah, cara reversal yang baik bagaimana? Apakah pasang buy stop dan sell stop? Ya, itu bisa ya. Itu namanya cut and reverse. Jadi kalau misalnya analisa kita salah, kita bisa cut ya, bisa cut terus bisa reverse, teman-teman ya, bisa reverse. Trading di kripto nggak bang? Trading ya, saya trading di kripto juga dan saya menggunakan beberapa changer ya. Banyak sih changer sebenarnya kripto yang bagus ya. Di Indonesia sendiri itu ada Indodax ya. Kalau di luar itu banyak ya, ada Binance, ada Bitstamp ya. Terus ada apa lagi ya? Coinbase gitu ya. Banyak sih. Cuman saya pakainya Binance. Bang, lampunya keterangan. Saya nggak pakai lampu ini cahaya monitor. Ini nggak pakai lampu sama sekali ya. Saya pakai cahaya monitor nih.
Masa terang sih pucet ya. Oke, sekarang kita bahas market ya, teman-teman ya. Thank you mas, saya baru belajar forex dan terbantu dengan konten video yang mas buat, sukses selalu. Thank you bro Ready, sukses juga. Bang selama ini pernah pakai ilmu astrologi? Pasti dong, saya pakai astrologi, cuman di saham tuh saya pakai full astrologi. Bahkan saya punya apa ya, kita tuh kalau mau trading astrologi harus ada toolsnya sendiri ya, yang beda gitu loh. Dan di forex saya pakai astrologi itu hanya sebatas beberapa pair dan beberapa apa ya, beberapa tools dari astrologinya, nggak saya pakai semua gitu ya. Kemarin di live kemarin saya sempat singgung tentang moon declination ya. Nah itu saya pakai tuh di forex tuh. Dan harusnya sih itu bagus ya untuk cari turning point di daily, oke? Walaupun nggak lulus CIT, banyak trader yang profitable nggak bang? Wah itu saya kurang tahu ya. Saya nggak pernah survei itu. CIT berapa lama? 1 tahun. Banyak belajar dari video Bang Daryl. Thanks berat bang. So far udah nggak buta sama arah market, apalagi setelah tahu supply and demand. Thank you Bro Antias. Semoga bisa berkembang terus. Kalau trading BTC enaknya di MT4 atau di mana bang? Di OctaFX tuh ada ya, ada BTC USD ya. Ada BTC, terus kemudian ada ini nih, BTC, Ethereum, Litecoin, XRP, XB, apa namanya? Udah itu aja sih ya. Itu cuma 4 aja sini. Dia punya koinnya ya. Dia punya Ripple, punya Litecoin, punya Ethereum sama Bitcoin. Ya. Dan ini sebenarnya ada Ethereum Classic sama Dash nih. Cuman kok ini mati ya, nggak tahu. Intinya sih ini bisa dipakai trading juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading boleh gitu. Tapi ingat ya, lotnya disesuaikan. Kayak kemarin saya sempat ada posisi di Ethereum ya. Saya beli dari 1000, pas turun ke 1040-an tuh saya buy. 1100 itu kan lumayan naiknya ya Ethereum nih ya. Di daily kita lihat ya pergerakannya nih si Ethereum. Nah, kemarin tuh Ethereum tuh sempat di sini nih di 1040-an. Nah, di sini nih. Ini aja udah berapa ratus pips nih ya. Ini udah sampai hampir 2000 pips tuh ya. Naik ke atas. Kalian bayangin. Makanya disesuaikan. Kalau misalnya trading Ethereum tuh sama Bitcoin tuh harus disesuaikan. Lihat dulu pipsnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, saya bahas dulu ya. Saya bahas sambil bahas pair ya, sambil saya jawab pertanyaan juga. Kita mulai dari Euro deh ya. Euro ini paling banyak ditradingkan sebenarnya. Euro USD kita lihat ya. Ini saya bikinin dari roadmapnya dulu ya teman-teman ya. Ini roadmapnya seperti ini Euro USD. Dia sudah break teman-teman dan dia retrace ke atas ya. Dia retrace ke atas sekarang. Kalau misalnya dilihat dari sininya ya, dia dari Fibonya itu dia masuk ke area crown-nya dan dia balik ke arah ke atas. Nah sekarang kita pengen tahu nih dia berhentinya sampai mana kira-kira ke bawahnya ya. Ini kita bisa kasih yang namanya Fibo eksternal di sini. Kita tandain area 1272-nya sampai 1618-nya gitu ya. Jadi ini jadi area reversalnya nih teman-teman ya. So kalau misalnya kita mau entry ya, kita bisa buy nih di Euro USD tapi di bawah sini nih di harga 1,207 sampai 1,21 ya. Jadi ini kita bisa entry di daerah sini. Oke. Itu untuk Euro US dollar teman-teman ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat ke kirinya ini pun tercluster teman-teman ya sama area di sini ya. Jadi saya rasa ini menjadi acuan yang bagus nih ya, yang saya garis merahin. Ini bisa jadi area entry. Itu untuk Euro USD ya. Berikutnya GBP USD teman-teman. GU tadi saya sudah jelasin juga beberapa ya. Ini ada ada divergence juga, ada double top ya. Ini double topnya dan divergence-nya ini belum jadi ya. Kita tinggal tunggu kalau misalnya dia bisa break neckline-nya, targetnya itu sudah pasti sampai ke bawah sini, oke? Sampai ke bawah sini. Ya.
sampai di area 1,35 ya. Jadi buat kalian yang mau nge-sell GBP USD, kalian perhatikan nih kalau misalnya kalian sell sekarang ya, ini kalian SL-nya cukup lumayan karena SL-nya harus di atas nih. SL-nya sekitar 90 pips teman-teman ya. Dan TP-nya itu TP-nya itu 70 pips. Jadi agak kurang oke lah menurut saya ya. Jadi menurut saya ini biarin aja dulu ke bawah sampai dia break ya. Nanti begitu dia ke atas lagi ya, ini baru kita entry ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry mungkin untuk GU ya. Kalau dari time frame M30-nya ya. Ini kita bisa entry di area sini teman-teman ya. Nah, di area sini nih. Oke. Ini menjadi area entry. Ya, jadi tunggu dia break sekali, dia reverse ke atas, disinilah kita untuk entry sell-nya tuh, teman-teman. Kalau mau entry sell ya. Tapi ini masih tendensi memang masih turun ya. CAT itu apa? Itu tempat saya belajar dulu teman-teman ya. Oke, berikutnya saya bahas gold. Ya. Untuk gold teman-teman ya, kita bisa lihat di sini. Tren naiknya seperti ini sudah patah. Ya, seperti ini ya, sudah patah tren naiknya. Dan dia bergerak ke bawah. Sekarang dia mau koreksi dulu ke atas ya. Nah, koreksinya itu bisa sampai mana? Ya, kita bisa tarik Fibonya dari sini ke sini. Kita gambarin crown areanya. Nah, ini mungkin menjadi batas koreksinya dia ya, dia akan ke atas bikin secondary trendnya, baru dia masuk dan dia bisa bisa turun lagi ke bawah ya. Dan di area sini ini juga pas sekali dengan area pivotnya ya. Jadi ini yang saya bisa kasih tahu ya. Kalau misalnya kita mau nge-sell gold ya, tunggu sampai dia masuk ke 1874 ya. Dia naik dulu ke 1874 yang mana itu lumayan ya, bisa 300 pips ke atas. Nah, kalau misalnya kalian mau ambil main di tren kecilnya ya, di time frame yang kecilnya, ini kalian bisa incer buy dulu sebenarnya. Kenapa? Karena di sini dia banyak rejection ya di bawah. Kalau saya gambarin, nah, ini banyak rejection. Jadi intinya kalian tunggu kalau misalnya goldnya masuk ke area sini lagi ya, di area 13 something 1830-an, kalian bisa buy dulu karena kita berharap dia akan retrace ke atas dulu teman-teman ya, sampai ke area 1874. Kenapa harus tunggu di garis merah ini bang? Supaya kalian kalau SL tuh nggak gede ya, SL-nya tuh kecil gitu. Karena gold ini kan memang range-nya besar sekali kayak gitu ya. Oke. Bang bikin weekly analisisnya. Coba ya, saya bikin weekly analysis. Pair apa nih weekly analysis? Terserah sih, bebas ya. Nah ini contohnya deh, ini Euro Jepang ya teman-teman ya. Seperti ini ya, ini bagian kecilnya aja. Dia bikin higher high di sini dan dia lagi retrace, lagi break di atas ya. Dia bikin higher high di sini teman-teman dan dia retrace ke atas. Sekarang dia mau bikin higher high lagi ya, tampaknya sudah jadi nih higher high-nya. Nah, nanti ini tinggal kita lihat ya secara tren besarnya seperti apa. Nah, ini tampaknya dia di area 50, dia mau reverse di sini bikin double top ya. Tendensi ada double top, berarti ini intinya dia mau kejar turun dulu nih teman-teman ya. Jadi selama 1 minggu ke depan Euro Jepang Yen itu kemungkinan besar dia mau kejar turun dulu sampai ke area bawahnya sini teman-teman ya. Nah, sampai di area sini ya, di 123,45. Jadi ini sekitar berapa pips? 200 pips ke bawah. Nah, ini dalam berapa candle Bang bisa? Ya mungkin dalam bisa sampai 3 sampai 4 candle ya. 3 sampai 4 candle ke depan itu dia bisa ngejar area sini. Karena ini udah tendensi untuk double top. Itu untuk Euro Jepang Yen selama 1 minggu ya. Ini dari time frame weekly. Jadi intinya kalau kita trading forex ya menggunakan teknik analisis
Itu kita bisa lihat dari time frame berapapun ya, dari weekly kayak dari monthly, itu bebas ya. Bang, kenapa saya di XAU itu lotnya 0,01 tapi lonjakan dolarnya besar? Ya karena marketnya volatile, bro. Ya, marketnya gold itu memang range-nya besar-besar. Jadi jangan kaget kalau misalnya lot kita kecil tetapi lonjakan harganya dolarnya itu pipsnya besar. Itu jangan heran ya. Pakai stokastik sebaiknya nyari overbought atau oversold atau divergence aja. Kalau saya pribadi better pakai divergence. Cuman kalau kalian masih mau pakai overbought oversold, saya kasih tau caranya nih ya. Jadi caranya ya kalau kalian mau pakai stokastik dengan menggunakan overbought dan oversold itu adalah pertama, marketnya harus trending ya. Market trending kayak gimana sih, Bang? Yang kayak gini tandanya ya. Moving average deh, pakai patokan moving average-nya biar gampang. Kalian pakai indikator moving average. Set indikator moving average-nya seperti ini ya. Bisa pakai 55, bisa pakai 90 terserah ya. Kalau saya di sini pakai 90. Lihat yang moving average-nya ke atas gitu ya, ke atas. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih bagus lagi, kalian tambahin lagi dua ya, dua moving average. Sebentar ya, saya kasih tahu. Nih, saya tambahin di sini 21 teman-teman ya. Ini saya ganti warna deh, biar kelihatan ya. Aduh, nggak kelihatan warnanya. Merah ya 21. Ya udah cukup gini aja deh, dua candle aja, dua moving average. Jadi pakai 21 dan 90. Oke, let's say seperti ini ya. Pertama ya, kamu kalau misalnya mau pakai stokastik, pakai overbought oversold, ininya 533 stokastiknya itu nggak apa-apa ya, jadi nggak pusing. Kedua, settingan harganya harus seperti ini, moving average-nya menghadap ke atas, dia bikin spasi seperti ini ya, harganya di atas moving average semua ya. Terus gimana cara trigger entry-nya, Bang? Ya, ketika market retrace ke bawah, masuk ke area spasi ini yang antara garis EMA merah dan hitam ini ya, masuk ke area sini. Kalian cek ya, ketika dia masuk, dia bikin mulai bikin swing, kalian cek stokastiknya apakah dia ada di oversold. Kalau bullish lihat oversold ya. Contohnya seperti ini nih. Ini kan masuk nih. Ya masuk ke area sini. Kita lihat stokastiknya. Ternyata kalau yang di sini stokastiknya di sini dan dia masuk oversold. Ini adalah entry yang bagus untuk buy di di market. Kayak gitu aja, simple ya. Contohnya lagi di sini. Di sini dia masuk lagi ke area nih ya, yang ini. Bang, kalau ini kan juga masuk, Bang. Oke, ini masuk. Lihat stokastiknya. Oh, stokastiknya belum masuk oversold. Ya udah, ini jangan di entry dulu. Simple tuh, ya. Di sini, Bang, ini masuk, Bang, stokastik ya bagian sini. Kita lihat dia masuk ke space-nya si EMA-nya, Bang. Ya udah kita lihat stokastiknya. Oh, stokastiknya dia udah oversold. Ya udah, ini good entry juga. Berarti kita bisa entry di sini. Nah, ini kita lihat ya, begitu dia entry di sini, ini 100 pips ke atas. Ya, ini entry sini, ini 100 pips lebih juga ya. Jadi kita nggak usah ngincer sampai atas sini ya, nggak usah muluk lah. Kita ngincer sampai sini aja deh. Ini 100 pips tuh udah, gitu ya. Ingat kalau misalnya bullish, lihatnya oversold ya. Kalau bearish seperti ini contohnya. Nah, seperti market yang bentar ya, nggak ada contoh bearish yang enak. Nah, ini bearish yang enak seperti ini ya. Dia ke bawah arah moving average-nya. Dia masuk ke area sini, lihat yang overbought ya. Masuk overbought, Bang. Kita sell di sini. Ya. Sekarang saya coba cari marketnya deh ya, yang coba saya bisa praktekin nih. Nah, ini GU ya, GU bentar belum oversold jadi nggak bisa. Saya kasih contoh market yang enak. Kita lihat yang time frame. Belum ada, sebentar ya. Ini sudah tembus, sudah break. Belum ada swing. Belum ada ya. Oke. XAU oversold. Bukan masalah oversold overboughtnya, bro ya. Masalahnya lihat trennya dulu gitu loh.
XAU oversold overbought tapi trennya seperti ini. Kalau misalnya kayak gini kan kita tinggal pakai range aja, range biasa gitu ya. Seperti ini, kalau dia nyampe atas bought ya kita sell, kalau dia di bawah oversold kita jual. Tapi kan kalau ini saya nggak bisa pakai yang saya tadi jelasin ya. GBP NZD ini menarik ya. GBP NZD ini menarik ya, dari H4-nya dia sepertinya tuh dia pengen reversal teman-teman ya. Si GBP NZD ini dia seperti pengen reversal. Ya. Dan di sini dia sudah ada despair ya, dan di sini mulai distribusi ya, dia masuk lagi ke bawah. Ya mungkin ini masih bisa nih teman-teman ya. Ini masih bisa kita lihat ya. Tapi ini saya tunggu dulu nih. Ya ini mungkin dari price-nya. Nah, seperti ini. Oke. Dia masih bertahan di bullish stage-nya di sini ya, teman-teman ya. Ini kalau kita bikin channelnya jadi seperti ini. Nah, ini ya. Ini bisa nih kalau misalnya saya pakai ini ya tadi ya, moving average bla 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 segala macam. Ini dia sudah oversold nih sedikit ya. Dan dari candle-nya juga dia masih ada space untuk ke atas, cuman dia nanti ada resiko di sini ya. Ya ini hanya spekulasi teman-teman ya. Jadi kita coba ya di sini untuk buy GBP NZD. Ya di sini ya. Untuk TP-nya saya nggak usah muluk-muluk ya. Saya di high-nya dia aja. Di sini 630 pips, dan untuk SL-nya saya cukup di bawah candle ini. Oke. Ini untuk settingan GBP NZD dengan berdasarkan trendline, moving average, dan stochastic ya. Jadi kayak gitu doang. Tapi saran saya ya, kalau stochastic itu digunakannya tuh di divergence aja sih, jangan digunakan seperti ini ya. Kenapa? Karena divergence itu lebih bagus sih sebenarnya kalau mau pakai stochastic. Ini belum ada divergence ya. Coba kita cari market yang ada divergence-nya sekarang. Belum ada divergence. GBP USD bang, ada oversold. Bukan masalah oversold overbought-nya, cuman kita masih lihat kondisi trend marketnya juga gitu ya. Nah ini kan biarpun dia oversold ya di bawah, tapi kan ini kan kondisi marketnya nggak sesuai dari kalau kita mau buy tadi kan ya. Cuman di sini saya cari divergence aja sih kalau di USD sini. Nah ini ada divergence ya, cuman nanti saya tunggu dulu dia break di sini ya. Kita tinggal lihat apakah nanti dia punya double topnya itu bisa gagal atau enggak ya. Sementara ini kan dari divergence di atas nih. Kalau dia break ini aja nih, break neck line-nya ini yang di 1.36, ada close candle di bawah ini aja, ini otomatis double top dan juga divergence-nya jalan gitu ya. Jadi tinggal tunggu dia retrace ke 618. Ini malah saya mau ambil sell di sini ya. Di daerah sini saya mau ambil sell seperti itu. Cara copy garis trendline pakai tombol apa bang? Pakai tombol control. Pakai tombol control ya. Tinggal ditahan, terus di drag aja. Kalau convergence itu gimana bang? Convergence ya berarti normal-normal aja ya. Dia punya, kalau misalnya harganya bikin higher high ya, indikator juga bikin higher high. Itu convergence ya normal-normal aja. UJ bang, di TFH4 ada HNS sama divergence, tapi nggak kuat ngejar resistance. H4 ada divergence tetapi nggak kuat ngejar resistance.
Kalau seperti ini sih saya akan skip dulu ya USD Jepang Yen ya, karena menurut chartnya juga masih berantakan sekali ya. Kalau misalnya kayak gini, kondisi yang paling bagus ya untuk si USD Jepang Yen yang jelas kita tunggu dulu sampai dia ke bawah, teman-teman ya. Kita tinggal urutin aja trendline-nya kayak gini ya. Jadi ini kalau misalnya dia ke bawah sini ya, ini kemungkinan besar dia akan mantul lagi ke atas gitu ya. Dan ini mungkin bisa jadi satu pattern baru ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ini sebenarnya pada dasarnya kan ini structure key-nya di sini ya. Jadi dia bergerak build up nih di sini nih. Nah, ini kan nggak jelas build up-nya tuh dia mau tendang ke bawah lagi atau dia mau terjun ke atas. Nah, salah satunya adalah tunggu sampai dia punya pattern ini jadi ya. Kalau misalnya pattern ini bisa jadi ya, dia bisa break ke atas, berarti tendensi marketnya sudah jelas tuh dia bakal ke atas terus ya. USD Kanada, gua rasa good to sell bang di H1 after break bearish. Sekarang retest area supply dan pas banget kalau ditarik Fibo reject di 618. USD Kanada. USD Kanada dari H4-nya kita tarik dulu ya gambarnya seperti biasa. Seperti ini channelnya ya. Dan di H1-nya ya. Di H1-nya ada terbreak bearish. Oke. Oke, break bearish seperti ini. Dia retest ke atas. Ya. Oke, ini bagus juga ya posisi ini ya. Ini good juga nih buat sell teman-teman ya. Cuman nanti ini targetnya nggak bisa jauh-jauh ya. Ini targetnya paling cuma sampai bawah sini nih. Cuma sampai sini ya. Kenapa? Karena ini ada excess, ada despair teman-teman ya di sini ya. Namanya despair seperti ini. Dia break ke bawah. Dia bikin V formation seperti ini dan dia nanti akan bikinnya tuh kemungkinan besar dia akan akumulasi di sini nanti. Dan ini bisa siap-siap untuk reverse ke atas thread ya gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya ini mau scalping atau mau jangka pendek boleh nih sekitar 30 sampai 40 pips. Bang, ada rencana collab sama trader lain nggak dari channel ini bang, dengan CIT lain mungkin ada nanti ke depannya, cuman saya nggak tahu ya, belum kepikiran juga sih. Bang Daryl, XAU USD H4 sudah terbentuk pola penan bearish ya? XAU H4 bearish penan belum ya, belum terbentuk ya. Kalau maksudnya bearish penannya seperti ini hampir terbentuk. Kalau misalnya dia bener langsung turun ya bro ya, dia langsung turun hajar kayak gini nih penannya jadi gitu. Tapi kalau sekarang nih masih belum ya. Tapi ini harus langsung turun nih. Dia harus reject langsung turun tembus break. Mungkin dia akan nyasar ke sini nih kalau dia mau langsung penannya jadi ya. Nih, oke. Seperti ini. Nah, sekarang saya bahas indeks deh ya. Indeks nih seru juga sih. Kemarin saya lumayan nih di indeks. Oke. Nah, ini di indeks nih H4 ya. Kita lihat ya. Ini kenaikannya udah berapa? 1 2 3. Oke. Di indeks H4 ini dia sudah oversold nih teman-teman ya. Dia sudah oversold. Ini contoh yang bagus nih. Ini mungkin kalian dalam waktu dekat bisa buy nih si Dow Jones ya. Jadi kalian tinggal tunggu dulu dia swingnya jadi ya. Mungkin ini dia akan satu dorong lagi ke bawah dan dia akan retrace ke atas. Jadi kalau kalian mau beli ini mungkin di 30 ribuan, 30.700 nih Dow Jones nih ya. Bisa kalian buy ya. Ini karena sudah menunjukkan ini moving average-nya masih sehat ya. Stokastiknya oversold oversold seperti ini juga cukup bagus gitu ya. Bang, kalau Bitcoin bagusnya di trading kan atau jadi value investment bang? Bisa dijadikan value investment ya. Saya ada koin yang saya invest, ada koin yang saya tradingkan. Jadi sama aja sebenarnya sama saham ya. Kalau misalnya kalian yang saya investin itu ada koinnya juga beda-beda gitu ya. Ada yang koin major coin, ada yang altcoin ya. Yang altcoin itu koin-koin kecil yang sekali kalau dia jadi koinnya ya,
itu kenaikannya bisa ratusan, bisa ribuan persen, ya bisa ratusan ribu persen gitu ya. Seperti itu. Bang Daryl, untuk scalping enaknya majornya TF berapa? Kalau untuk scalping majornya di M15 atau M30, terus tradingnya di M1 atau enggak M5. Kayak gitu. EG, Euro GBP, oke. Euro GBP ya, ini sudah ada di support di bawah teman-teman ya, dan dia di H4-nya candlenya juga bullish impulsifnya bagus ya, ada momentum di sini. Kita lihat dari M30-nya. Ini juga bagus banget ya. Dia naik ke atas. Intinya kita tinggal ukur nih berapa, 30 pips. Oke, ini Euro GBP ya. Euro GBP ini juga oke nih untuk di buy. Oke, jadi kita coba untuk buy di si Euro GBP. Nah, seperti ini. Targetnya sampai mana? Sampai atas sini. Kalau kita dari H4-nya kita lihat ya, betul ya, dari sini sampai sini targetnya. Sorry. Ya, di sini ya. Stop loss kita cukup di bawah. Ya, di bawah sini. Nah, ini kemungkinan besar ya, kemungkinan dia masih bisa turun nih, teman-teman ya. Masih bisa turun sampai di sini. Tapi tenang ya, kalau saya sih saya akan hold ini seperti ini. Saya akan hold masih. Kenapa? Karena lambat laun ya, seperti ini kan tendensinya dia, lihat ya, ini trennya nih turun nih. Ini namanya compression teman-teman ya. Nah, kalau compression seperti ini kita lihat stokastiknya seperti apa. Oh, ternyata dia trennya turun compressionnya, tapi stokastiknya tendensinya dia naik up seperti ini. Nah, seperti ini tendensinya up tapi compressionnya dia turun. Nah, ini kemungkinan besar dia akan akan break nih ya, akan shifting. Sementara dari H4-nya juga dia udah ada di support ya. Sebentar, mana tadi? Nah, ini ada di support bawah ya, dia sudah kena support dan dia mantul ke atas ya. Jadi ini mungkinnya ada momentumnya ke atas. Permasalahan kita nanti cuman di moving average areanya ya, dan semoga ini bisa naik up ya. Kalau misalnya kita ukur dengan menggunakan Fibo juga dari swing terakhirnya, itu dia masih bisa up ke 618. Jadi kita bisa TP di 618-nya. Ya gitu loh ya. Walaupun dia tren besarnya itu masih mau turun, ya buat jaga-jaga ya, kalau misalnya dia up sampai atas, kita masih bisa makan sampai 618 ya, seperti itu. NQ 100 Maret double bottom. Oke, kita coba cek ya. Oke. M30 double bottom. Ya, ini ada double bottom ya, ada calon double bottom. Ini belum double bottom sih. Saya sih strict banget sama double bottom ya. Saya kalau ngitungnya dari body ini double bottom, tapi kalau saya menghitungnya dari ujung sini ya. Ini belum kena nih double bottomnya. Ya cuman ini tetap ada momentum lah ya. Saya bisa bilang ini masih ada momentum. Kenapa? Karena saya lebih ke Quasimodo teman-teman ya. Ini namanya Quasimodo, ini fake out ya. Ini harga fake out, ini area true ya. True-nya areanya dia di sini ya. Jadi nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan tertipu sama fake out seperti ini. Dan biasanya kalau ada fake out seperti ini, smart money itu logikanya ya, kenapa bisa ada fake out ini, smart money udah ngambilin order-order di sini semua, dan dia ini akumulasi sebenarnya gitu ya. Kalau dia mau terbang dia bisa ke atas gitu ya. 90 pips ke atas, lumayan ini. Nasdaq ya, Nasdaq juga oke sih kalau misalnya kalian mau buy. Stop loss-nya itu cuman sekitar 80, TP-nya itu 100 pips ya, hampir 1:1. Jadi ya agak kurang sih sebenarnya, cuman ya itu terserah untuk Nasdaq. Aussie Kanada. Aussie Kanada bullishnya cukup panjang ya, ini sudah berapa cycle bullishnya. Ya ini sudah cycle pertama, dia bikin tendangan kedua primary trend di badan, mungkin masih bisa naik beberapa sedikit lagi, tapi ini rawan untuk koreksi. Jadi kita lihat ya di sini apakah ada tanda-tanda koreksi.
Ini penentuannya ya. Ini garis penentuannya. Jadi kalau misalnya dia bisa break di bawah ini ya, divergence jadi, dia koreksi, kita nge-sell. Oke, itu untuk Aussie Kanada. Kalau sekarang nggak ada ini juga ya. Ini divergence, bullish divergence juga nggak muncul ya. Jadi kita nggak ada reason untuk buy juga di sini sih. Mungkin reasonnya ya karena trennya lagi kuat aja. Terus dia hampir masuk oversold, tapi dia belum masuk oversold ya. Di sini dia sudah oversold bagian sini ya, tetapi kita lihat ya dia mencoba buat naik, tetapi dia kurang ada tenaga gitu ya. Nah ini tinggal dikasih range aja sih kalau seperti ini. Kita tinggal bikin seperti ini ya. Terus ini kita tandain seperti ini. Nah ini jadi range-nya dia ya. Jadi kalau kalian mau trading, kalian bisa buy di sini sebenarnya. Terus TP SL di bawah ini aja, sekitar 30 pips untuk TP-nya ya. TP-nya sekitar 50 pips. Jadi 1/1,5 ini masih oke sebenarnya nih untuk di trade ya. Aussie Kanada bisa buy untuk cut loss-nya sekitar 30 pips ke bawah dan TP-nya itu sekitar 50 pips ke atas. Oke, itu untuk Aussie Kanada. GBP USD posisi harus apa, Bos? Tadi saya udah bilang ya, GBP USD itu saya akan nunggu sampai dia break ke atas bawah sini, saya buy di bawah, Pak, gitu ya. Saya buy di 1.354 gitu ya. Kenapa saya di buy di situ? Karena ini adalah range selesainya dia punya double top di atas kalau jadi ya. Nah, kalau misalnya dia nggak jadi nih, dia belum jadi double top nih misalnya nih ya, ini turun ke M30 ya. Terus dia retrace nih, dia break ke atas, break sedikit terus dia retrace ke atas. Nah, saya nge-sell Pak di sini. Ya, jadi ini tergantung market maunya gimana gitu ya. Apa yang dia kasih ke saya lakuin. Dia break sini misalnya nih ya. Dia udah break close candle di bawah neck-nya. Terus dia tiba-tiba retrace ke atas. Ya ini saya tetap nge-sell di atas. Saya akan nge-sell di atas, TP-nya saya di bawah sini justru. Gitu, ya. Itu untuk GU. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir saya mungkin bahas apa ya? Euro Kanada atau GBP Jepang Yen. Untuk Euro Kanada dulu deh ya. Euro Kanada H4 key pointnya di sini ya. Ini structure pointnya di sini. Jadi kalau misalnya dia naik teman-teman ya sampai ke area sini, ini siap-siap nge-sell, bisa siap-siap sell ya. Jadi kalau saya gambarin di area ya seperti ini ya. Ini masuk area abu-abu ini bisa siap-siap untuk sell. Ups, ini mouse saya udah rada-rada nggak bener, mesti diganti. Bisa rekomen juga nih ya, mouse enak yang buat gaming dan kerja tuh apa ya mereknya. Soalnya saya pakai macam-macam merek mouse gaming itu rusak mulu ya, Roccat lah, Razer lah. Terus ke atas nih ya, kalau misalnya dia ke atas teman-teman ya, ini bisa siap-siap untuk sell ya. Jadi Euro Kanada seperti itu plannya, oke. Dan berikutnya terakhir ya, GBP Jepang Yen. Logitech saya udah ada 3 tuh yang rusak termasuk yang gamingnya. Berarti emang sayanya aja berarti kalau kayak gitu ya. Kalau untuk GBP Jepang Yen ya, ini juga ada structure pointnya di sini. Terbalik ya. Jadi kalau GBP Jepang Yen ini kita mesti lihat di M30-nya apakah ada something yang bisa kita ambil. Oke ya, di sini ada daerah menarik. Ternyata di sini bisa kita jadikan acuan ya untuk buy. Ya inilah, ini udah mulai kelihatan ya. Dia masuk area sini sudah mulai reject. Bikin swing, kalian bisa buy nih. SL-nya tapi ingat SL-nya tidak bisa, TP-nya tuh mungkin harus dijagain, TP pertama di sini, atau kalau misalnya harga sampai sini naikin stop loss-nya jadi BEP. Itu strateginya ya. Nanti udah naik jadi BEP, dia bisa sampai ke atas sini ya, itu baru di TP. Jadi TP-nya itu sekitar 70 pips. Stop loss-nya itu sekitar kecil sekali nih, sekitar 20 pips doang ya. Jadi nanti ketika dia sudah 40 pips, geser SL-nya ke SL ke BEP, gitu ya. Reminiscence of Stock Operator itu ternyata novel ya Bang, gue kira buku teknis. Enggak, itu novel betul. Itu perjalanan si The Greatest Trader menurut saya ya, yang pernah ada. Oke, jadi itu bagus memang. Reminiscence of Stock Operator itu tentang seseorang yang kalian harus baca biografinya sebenarnya. Oke. Mau Steel Series. Oke, Steel Series kayaknya saya mau coba deh, belum pernah coba.
Final mouse bang. Terakhir saya beli mouse yang lightweight itu tuh yang buat FPS. Sama aja lah, nggak ada bedanya gitu. Oke, teman-teman, mungkin live-nya sampai sini dulu ya. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semua. Kalau misalnya buat yang mau coba trading forex dilihat menarik dan belum punya broker, kalian bisa cek OctaFX. Linknya ada di description di bawah. Tinggal daftar melalui link tersebut dan langsung bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo yang ada di kanan bawah kalian ya untuk dapat bonus deposit. Thank you sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di live trading minggu depan ya. Setiap live trade seperti ini akan ada setiap minggu. Jadi setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Jadi pastikan kalian minggu depan bisa ikut lagi, ajak temennya kalau perlu ya. Buat supaya kita bisa trading bareng seperti hari ini. Oke? Thank you sekali lagi yang sudah menyempatkan diri hadir di sini. Semoga bisa bermanfaat dan have a nice weekend. Selamat malam. Bye bye.